Apa yang membuat kalian mungkin ngerasa susah banget materinya? Apa kalian disuruh ke kamar mayat? Pernah nggak? Itu jadi maksudnya itu yang paling susah, yang paling bikin deg-degan di materi FK ini karena kamu bener-bener harus ya lihat ke kamar jenazah kayak gitu. Bukan pasiennya sih, konsulennya kadang tuh yang bikin deg-degan. Oh iya. Yang bikin senam jantung konsulen. Iya. Ada yang mungkin killer. Iya banget gitu ya. Lord. Kita harus tahu moodnya beliau, kita harus memahami beliau karakternya seperti apa. Oh Itu sih iya. sebenarnya. Jadi kalian di situ juga Jadi belajar struggle. untuk memahami gitu ya. Memahami orang lain. Nah, itu skill. Oh iya, soft skillnya, soft skill. Terasah gitu ya. Kayak Gimana? dokter ini karakternya kayak gini, sukanya kayak gini, beliau nggak suka kalau kayak gini, kayak gitu gitulah, harus paham kita. Oh, jadi belajarnya dari situ juga Ya. ya. Terus harus tatak juga kalau seumpamanya dikatain Kadang ada konsulen yang kayak gitu di depan pasien. Ya, tapi ya itu menguji mental kita. Kayak gitu. Jadi ya wes lah, dengerin aja. Oh, berarti macem-macem ya. Macam-macam, Kak. Macem-macem ya Iya. untuk konsulen ya. Apalagi yang tadi itu sampai dikatain di depan Iya. pasien kayak gitu. Ya sebenarnya kalau kita positifnya memang itu ya menguji mental kita seperti Iya. yang tadi Feli katakan. Tapi kan pas pada saat itu kita Sakit juga hati sih. kita juga down dong. Iya pasti ada fase kan? downnya pasti. Tapi kalau untuk yang ke kamar jenazah gitu nggak takut justru kalian? Karena ada temennya sih selama ini. Maksudnya nggak yang semengerikan itu ya. Waktu forensik mungkin ya, waktu Iya, forensik. Itu forensik itu beneran jenazah? Iya jenazah. Kalau saya malah dapatnya jenazah yang tenggelam udah berminggu-minggu dibawa ke kamar jenazah di rumah sakit Subandi waktu Aromanya itu. dong itu Waduh, mengganggu. saya hampir pingsan Kak waktu itu. Saking muntah-muntah itu, periksa sambil muntah-muntah. Teman-teman juga kayak gitu. Kalau Saking Feli nggak pernah? kuatnya. Iya, pernah. Udah. Enggak, maksudnya yang dapat jenazah yang sampai bau Tenggelam gitu. kayak gitu. Oh, tenggelam enggak, tapi kalau udah busuk udah berapa lama itu pernah. Iya, sampai ada belatungnya, wajahnya udah nggak bisa dikenali. Sampai ada belatung ya. Kayak gitu. Dan kebetulan itu ODGJ ya waktu itu yang tenggelam tuh. Jadi kayak ya Allah, kasihan aja nggak ada keluarga yang ini juga. Oh iya. Jadi sebenarnya yang bikin kalian takut itu bukan jenazahnya gitu ya. Ya jadi aman-aman aja gitu masuk kamar jenazah. Besok kamu ada jadwalnya masuk kamar jenazah gitu kan karena rame-rame ya. Iya. Karena kalau sendiri kan itu uji nyali. Iya. Ya kan? Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Kalau Bener. tapi ini kan belajar. Belajar jadi rame-rame. Iya. Oke, itu susah nggak yang pas bagian apa forensik itu? Iya, lumayan sih identifikasinya. Kita harus mengenali dia itu matinya tenggelamnya kapan, terus mekanisme kematiannya itu dia jatuh aja atau sebelumnya ada kekerasan fisik kayak gitulah intinya. Jadi harus mengenali kayak gitu juga Kak. Jadi itu sih yang bikin mikir. Mikir. Jenazah itu berarti kalian yang evaluasi ya harus tahu gitu ya. Misalnya ini kira-kira berapa lama? Berapa lama waktunya? Dari Karena pemeriksaan apa? itu, dari pemeriksaan fisik yang kita temukan, kita bisa lakukan evaluasi gimana cara kematiannya, kemungkinan waktu kematiannya kapan, dan penyebab kematiannya apa. Oh iya. Itu juga dipelajari di dunia kedokteran ya. Forensik. Makanya nanti kalau misalnya udah selesai kedokteran ini, kalian udah jadi dokter, mungkin ada yang spesialisnya ya. Saya pengen itu masuk ini yang forensik. Iya. Mungkin nanti next calonnya polisi juga ya. Mungkin ya. Kamu dokter pengen jadi dokter. Saya pengen jadi dokter. Oh, sama kayak yang kemarin kesini. Siapa? Haikal ya, mau jadi polisi, mau Mas jadi Haikal. polisi. Iya. Iya, Haikal kalau nggak salah. Iya, Haikal sama. Oh, berarti sama ya? Oh, enggak, bukan sama Haikalnya. Enggak. Pengen cita-citanya. Cita-citanya sama, pengen di di polisi gitu. Kenapa kok tertarik sih malah jadi forensik? Sebenarnya forensik seru karena kita bisa membantu jenazah yang nggak bisa menyatakan keluhannya apa, kan nggak bisa kan di situ. Kita ditantang buat tahu gimana sih ini penyebab kematiannya, menentukan evaluasi juga waktu kematiannya kapan, apakah ya mayat itu sebenarnya bisa bicara.
Maya tuh sebenarnya bisa bicara dengan temuan-temuan fisik yang kita itu. dapatkan dari dia. Oh iya, mungkin kalau kita pasien hidup kita kan yang bertanya gitu ya. Tapi kalau udah jenazah, kita mau nanyanya sama siapa? Jadi akhirnya kita lebih lebih belajar lagi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kayak Sherlock Holmes gitu ya. Cita-citamu kayak detektif gitu. Keren sih menurutku memang kayak gitu. Apa dulunya ini pecinta komik detektif Conan? Enggak kayaknya. Kalau dia kayaknya cewek banget dulu, nggak mungkin baca-baca yang komik kayak gituan. Nah, kembali lagi ke support system yang kalian punya saat ini, menurut kalian memang sudah membantu apa seperti apa? Sangat membantu sih. Terutama dari orang tua, keluarga itu sangat support banget. Kayak udah kamu harus nyelesain sampai nanti lulus jadi dokter kayak gitu. Apapun kalau sampai ada kesulitan apa-apalah tinggal bilang aja kayak gitu. Gitu. Maksudnya sebegitu supportnya keluarga saya. Jadi bikin tenang. Iya. Kalau Feli? Iya, sama, dari keluarga. Dari keluarga yang tetap mendukung ya. Sama teman circle itu lagi, Kak. Oh iya ya. Iya, kayak motivasi. Maksudnya kalau mau mencari motivasi buat belajar tumbuh bareng itu ya dari teman circle. Kalau keluarga kan mungkin fasilitas wes pokok kamu harus ini gitu. Udah ya. Benar, nanti gampang lah transferan ya. Kayak gitu juga. Loh, iya kan? Terus kamu mau dapat transferan dari mana? Iya sih, benar-benar. Iya kan? Nah, terus yang tiap hari kita interaksi ya sama teman-teman itu. Belajarnya, cari motivasi belajarnya, diskusinya, itu sih. Kalau kalian dari sendiri gitu ya, kalau di circle itu banyak atau kalian tipe orang yang cuma satu atau dua orang aja? Kalau aku circle-nya itu circle SMA adalah beberapa orang. Kalau di sini juga beberapa orang, nggak yang 1-2 gitu. Jadi banyak. Banyak. Berarti ini kalau saya lihat dari mahasiswa kedokteran kayaknya semuanya kompak ya. Ya, gimana ya, Vel? Ada yang bergantung kompak, orangnya sih. Karena kan kita menyatukan orang berapa ratus orang itu satu angkatan. Nggak semuanya sama kan karakternya. Jadi ya pasti ada yang padahal sebenarnya kalau kalian sendiri sih terbuka untuk siapapun gitu ya. Pokok satu frekuensi, satu jalan aja, nggak aneh-aneh, nggak ngajak aneh-aneh aja nggak masalah. Oh iya, mungkin ya cuma kedatangan kamu aja ke kos gitu ya, pas kamu lagi capek balik lagi. Tapi ya nggak apa-apa, berarti kamu itu seneng menjalin silaturahmi supaya lebih akrab ya. Jadi kamu kunjungin kemana-mana. Ke rumahnya Feli udah? belum. Mungkin next ya kamu didatengin sama Linda. Oke. Di talk gitu. Kalau ke kos gosip gitu. Iya, suka gosip. Oh iya. Tapi aku pingin ini lebih dari kita ngobrol gitu ya, Kak. Itu belajar hidup. Dari teman, pengalamannya dia, maksudnya di lain non kedokteran gitu ya, itu pasti cerita kayak gitu. Aku juga cerita, jadi harusnya tuh kalau semuanya kita ada di posisi ini harus bersikapnya seperti ini biar nggak kejadian kayak gitu loh, kayak sama belajar jadi juga. Kamu senengnya itu mengambil pelajaran hidup dari orang gitu ya. Jadi tanpa kita melakukan, tanpa kita yang menjalani kayak gitu, udah bisa gitu loh, maksudnya nanti kedepannya bersikap seperti apa. Jangan-jangan temen kosanmu bukan dari FK aja, maksudnya dari banyak. Enggak sih, kalau FK, kalau di sini FK, kalau iya kalau di sini kan karena koas. Iya. Kalau di sana maksudnya di Jember. FK semua. Jadi satu gitu ya. Iya. Satu circle lah. Jadi belajarnya bareng. Iya. Tinggal Velin aja nih ke kosannya. Karena kamu tinggalnya kan sama orang tua.